Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas senyawa turunan alkana golongan alkohol dan eter. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu dapat membedakan struktur molekul dari alkohol dan eter, mendeskripsikan sifat dari alkohol dan eter, memahami pembuatan alkohol dan eter, menuliskan tata nama dari alkohol dan eter, yang terakhir mengetahui kegunaan dari alkohol dan eter. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 3 poin pertama, yaitu mengenai struktur, sifat, dan pembuatan senyawa alkohol dan eter. Sedangkan untuk kedua lainnya, yaitu mengenai tata nama dan kegunaan alkohol juga eter, kita akan bahas pada pertemuan di hari Senin mendatang. Nah, kenapa kita membahas alkohol dan eter? Kenapa tidak dua senyawa turunan lainnya seperti alkohol dan asam karboksilat, atau ester dengan eter, atau keton dan alkohol? Kenapa alkohol dipasangkan dengan eter? Ya, karena mereka merupakan suatu senyawa atau turunan alkana yang berisomer gugus fungsi. Secara umum, rumus molekul atau rumus senyawa dari alkohol dan eter itu sama, yaitu CnH2n+2O. Sedangkan untuk gugus fungsinya berbeda. Alkohol gugus fungsinya OH, sedangkan eter gugus fungsinya O yang terikat pada 2 alkil. Yang pertama, kita akan membahas mengenai alkohol atau alkanol. Alkohol didefinisikan sebagai senyawa organik dengan rumus struktur ROH. Nah, alkohol merupakan senyawa turunan alkana yang satu atom H dari alkana tersebut digantikan oleh gugus OH. Di sini kita memiliki metana atau alkana dengan satu atom C yang kemudian salah satu atom H-nya digantikan oleh gugus OH. Lingkaran warna merah ini mempresentasikan atom O dan yang putih adalah H. Maka senyawa ini disebut dengan metanol. Nah, alkohol dapat dibuat dengan berbagai cara. Secara umum, pembuatan alkohol dibedakan menjadi dua, yaitu skala industri dan skala laboratorium. Untuk skala industri, alkohol dibuat melalui proses fermentasi karbohidrat, sedangkan untuk di laboratorium, alkohol bisa dibuat dengan proses reduksi aldehid dan keton, hidrasi alkena, hidrolisis ester, dan juga pembuatan alkohol menggunakan reagen Grignard. Nah, berikut ini adalah reaksi kimia dari proses fermentasi karbohidrat. Yang pertama, kita memiliki glukosa, kemudian difermentasi menggunakan bantuan ragi, maka akan terbentuk atau akan dihasilkan suatu etanol dan karbon dioksida. Nah, pembuatan tape itu juga merupakan salah satu penerapan dari prinsip fermentasi karbohidrat ini. Jadi tape yang bahan dasarnya adalah ketela, kemudian diberikan ragi atau difermentasi, maka akan membentuk suatu etanol dan karbon dioksida. Jadi kalau kita makan tape dengan jumlah yang cukup banyak, itu akan bisa menghasilkan efek seperti pusing, seperti kita habis meminum alkohol. Nah, di dekat kita, tepatnya di daerah Bekonang dan sekitarnya, itu terdapat industri alkohol yang menerapkan prinsip fermentasi karbohidrat. Karbohidrat yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan alkohol itu berasal dari tebu, kemudian dilakukan proses destilasi untuk mendapatkan alkohol. Nah, untuk skala laboratorium, alkohol bisa dibuat dengan reagen Grignard. Reagen Grignard dituliskan di sini, yaitu suatu reagen yang terdiri dari gugus R atau alkil, kemudian ada magnesium dan juga halogen. Nah, reaktan yang digunakan untuk membuat alkohol adalah ester, kemudian direaksikan dengan reagen Grignard, maka akan terbentuk alkohol tersier.
Aldehid dan juga keton jika direaksikan dengan reagen Grignard juga dapat membentuk suatu alkohol. Bedanya jika aldehid maka yang terbentuk alkohol sekunder, jika keton maka yang terbentuk adalah alkohol tersier. Selain reagen Grignard, alkohol juga dapat dibentuk melalui proses reduksi aldehid dengan bantuan katalis NaBH4 dengan kondisi asam atau suasana asam. Yang terbentuk adalah alkohol primer dan produk samping berupa BH3 dan garam Na. Reduksi dari senyawa keton dengan bantuan katalis LiAlH4 dalam suasana asam juga dapat menghasilkan suatu alkohol sekunder. Nah, tadi kan sudah disebutkan sekilas mengenai proses pembuatan alkohol dan hasilnya ada alkohol primer, sekunder, tersier. Nah, apa itu alkohol primer, sekunder, tersier? Kita akan pelajari pada slide ini. Jadi alkohol primer merupakan alkohol yang gugus OH-nya terikat pada karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya. Alkohol sekunder merupakan alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom karbon yang mengikat dua atom karbon lain, sedangkan alkohol tersier merupakan alkohol yang gugus OH-nya terikat pada karbon yang mengikat tiga atom karbon lain. Nah, gambarannya adalah sebagai berikut. Di sini ada gugus OH yang terikat pada atom karbon yang mengikat satu karbon lainnya. Jadi, alkohol ini merupakan suatu alkohol primer. Yang kedua, ada suatu gugus hidroksida yang terikat pada atom karbon yang mengikat dua karbon lainnya, maka disebut dengan alkohol sekunder. Dan yang terakhir, alkohol tersier merupakan alkohol yang gugus hidroksidanya terikat pada atom karbon yang mengikat tiga atom karbon lainnya. Ini adalah kecenderungan sifat yang dimiliki oleh alkohol primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama adalah reaktivitasnya. Alkohol primer cenderung tidak lebih reaktif dari alkohol sekunder dan alkohol tersier. Jadi di antara ketiganya yang paling reaktif adalah alkohol tersier. Sifat yang kedua yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen alkohol primer memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan alkohol sekunder dan tersier. Nah, ikatan hidrogen ini berpengaruh pada titik didih yang dimiliki suatu alkohol. Semakin kuat ikatan hidrogen, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Jadi yang paling tinggi di antara ketiganya adalah alkohol primer. Yang terakhir adalah tingkat keasaman. Alkohol primer memiliki keasaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan alkohol sekunder maupun alkohol tersier. Nah, untuk membedakan suatu alkohol primer, sekunder, maupun tersier, kita dapat melakukannya dengan uji Lukas. Uji Lukas dilakukan dengan mereaksikan suatu alkohol dengan reagen Lukas. Reagen Lukas merupakan campuran dari asam klorida pekat atau HCl dengan seng klorida atau ZnCl2. Pada alkohol primer yang direaksikan dengan reagen Lukas, maka tidak terjadi reaksi apapun. Lalu, untuk alkohol sekunder, dia akan bereaksi sangat lambat dan memerlukan sedikit pemanasan untuk menghasilkan uji positif dengan reagen Lukas. Sedangkan yang terakhir, alkohol tersier, dia bereaksi sangat cepat dengan reagen Lukas, sehingga membentuk larutan putih keruh. Berikut ini adalah reaksi kimia yang terjadi. Jadi kalau alkohol primer tidak bereaksi, alkohol sekunder bereaksi dengan waktu reaksi kurang lebih 10 menit dan memerlukan bantuan pemanasan. Dan yang terakhir, alkohol tersier, dia bereaksi cepat, yaitu kurang dari 5 menit tanpa menggunakan pemanasan. Nah, jika tidak bereaksi atau hasil negatif dari uji Lukas adalah larutan bening, sedangkan hasil uji positifnya terbentuk suatu larutan keruh berwarna putih dan terbentuk endapan di bawah. Alkohol, sifat fisikanya yang pertama berwujud cair dalam suhu ruang. Kemudian memiliki titik didih dan titik leleh yang cukup tinggi. Hal ini dikaitkan
diakibatkan dengan adanya ikatan hidrogen yang dimiliki oleh alkohol. Jadi dibandingkan dengan senyawa turunan alkana lainnya, alkohol memiliki titik didih yang paling tinggi. Kemudian sifat fisika yang ketiga, alkohol dapat larut dalam air karena sifatnya yang polar. Kemudian sifat-sifat kimia dari alkohol. Yang pertama, ia bersifat polar, kemudian memiliki ikatan hidrogen, dapat bereaksi dengan logam natrium, dapat dioksidasi membentuk senyawa turunan alkana lainnya, dapat bereaksi dengan asam halida, dapat membentuk reaksi esterifikasi, dan juga dapat didehidrasi. Yang pertama, alkohol merupakan senyawa polar. Di sini ditunjukkan bahwa alkohol terdiri dari gugus alkil dan gugus OH. Gugus alkil cenderung bermuatan positif dan gugus OH cenderung bermuatan negatif. Hal ini membuat alkohol bersifat polar atau terbentuk kutub di antara senyawa tersebut. Sifat kimia kedua dari alkohol yaitu dapat membentuk ikatan hidrogen yang menyebabkan titik didih dari alkohol ini relatif tinggi. Jadi ikatan hidrogen dalam alkohol direpresentasikan melalui garis merah putus-putus ini. Jadi ikatan hidrogen adalah ikatan antar molekul. Terjadi ikatan antara atom H dari molekul 1 dengan atom O dari molekul lainnya. Nah, ikatan hidrogen ini merupakan ikatan yang sangat kuat, sehingga untuk memutuskan ikatannya memerlukan energi yang cukup besar, sehingga mengakibatkan titik didih dari alkohol ini tinggi. Selanjutnya, alkohol dapat bereaksi dengan logam Na membentuk sodium alkoxid atau natrium alkoksida. Alkohol juga dapat dioksidasi membentuk senyawa turunan alkana lainnya. Jadi selain uji Lukas, dapat kita lakukan pula oksidasi alkohol untuk membedakan antara alkohol primer, sekunder, dan tersier. Alkohol primer jika dioksidasi akan membentuk senyawa dengan gugus fungsi aldehid. Jika alkohol sekunder dioksidasi, maka yang terbentuk adalah senyawa turunan alkana berupa keton, dan yang terakhir, alkohol tersier itu tidak dapat dioksidasi. Berikut ini adalah reaksi kimia secara umum dari proses oksidasi alkohol. Nah, jika alkohol primer di sini direaksikan atau dioksidasi, maka yang terbentuk adalah aldehid. Nah, jika aldehid dioksidasi lebih lanjut, yang terbentuk adalah asam karboksilat. Kemudian alkohol sekunder jika dioksidasi membentuk keton, dan alkohol tersier tidak dapat dioksidasi. Alkohol juga dapat bereaksi dengan asam halida. Di sini ada contoh molekul alkohol dengan 2 atom C. Kita sebut etanol. Jika direaksikan dengan asam halidanya berupa HCl, dengan bantuan pemanasan, maka akan terbentuk suatu alkil halida atau haloalkana. Dan produk sampingnya adalah H2O. Selanjutnya, alkohol dapat membentuk suatu reaksi esterifikasi atau pembuatan ester. Jadi, jika alkohol direaksikan dengan asam karboksilat akan membentuk ester dan H2O. Reaksi ini bersifat kesetimbangan atau dapat bolak-balik. Reaksi yang menuju ke kanan itu merupakan esterifikasi, kemudian reaksi yang ke kirinya merupakan suatu hidrolisis yang dapat membentuk alkohol dan asam karboksilat. Alkohol dapat didehidrasi atau proses penghilangan molekul H2O dalam alkohol membentuk suatu alkena.
Jadi jika kita lihat di sini ada alkohol yang kehilangan H2O atau airnya melalui proses pemanasan dalam suhu di atas 180 derajat Celcius menggunakan katalis asam sulfat, yang terbentuk adalah suatu alkena dan H2O. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai eter atau alkoksi alkana. Eter didefinisikan sebagai senyawa turunan alkana yang satu atom hanya digantikan oleh gugus alkoksi. Rumus senyawanya adalah ROR aksen. Nah, ini merupakan senyawa-senyawa eter yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dietil eter, isofluran, dan enfluran. Nah, jika kalian pernah melihat pertandingan sepak bola atau pertandingan voli, badminton, dan lain sebagainya, jika ada atlet yang cedera, kemudian tim medis akan segera menyemprotkan cairan untuk meringankan rasa nyeri yang diakibatkan oleh cedera tersebut. Nah, cairan yang disemprotkan itu berisi isofluran dan enfluran yang gunanya untuk anestesi atau mengurangi peradangan dan rasa nyeri yang ditimbulkan. Selain itu ada juga MTBE, methyl tertiary butyl ether, yang berfungsi untuk menaikkan angka oktan dari bensin. Ether dapat dibuat melalui proses sintesis Williamson. Sintesis Williamson adalah sebagai berikut, yaitu merupakan reaksi antara alkil halida dengan alkoksida yang membentuk eter dan suatu ion halida. Di sini ada salah satu contohnya, yaitu natrium butoksida yang direaksikan dengan alkil halida berupa iodoetana, kemudian terbentuk butil etil eter dan natrium iodida. Natrium butoksida di sini bertindak sebagai alkoksida, kemudian alkil halidanya iodoetana, dan eter yang terbentuk berupa butil etil eter, dan produk sampingnya adalah natrium iodida. Eter dapat bereaksi dengan HI dan HBr. Secara umum adalah sebagai berikut. Eter jika direaksikan dengan HI, maka yang terbentuk adalah alkohol dan suatu haloalkana. Begitu pula dengan HBr. Jika ada eter yang direaksikan dengan HBr, maka yang terbentuk adalah alkil halida dan alkohol. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum paham, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, lalu kita akan bahas pada pertemuan di hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.